warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Dedek? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi habis ngapain? Alhamdulillah. Ya, sekarang sudah selesai. Sudah. Sebelum kita mulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan. Baik, sebelum kita melaksanakan ayat ini, baik mendengar kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Tasya. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini berjalan dengan baik. Sebelumnya kakak ingin tahu, apa adik-adik sudah pernah dengar atau tahu gitu apa sih tujuan kita menulis ini? Belum. Sudah. Untuk melaksanakan bimbingan kelompok, Pak. Nah, betul sekali. Tujuan kita datang ke sini untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini adik-adik pernah dengar atau sudah pernah tahu dan pernah ikutin? Ada yang sudah pernah? Ada. Nah, coba kakak tanya, bimbingan kelompok itu apa? Jadi bimbingan kelompok itu kayak kita sekarang tuh duduk melingkar untuk membahas atau mendiskusikan satu topik, dan topiknya itu ada dua gitu. Ada topik bebas dan ada topik tugas. Kalau topik tugas kita juga oleh pemimpin kelompok. Kalau topik bebas itu dari anggota kelompok yang mengajukan topiknya, Kak. Ya, betul. Ada lagi? Sudah, jelas. Ya, betul sekali yang disampaikan. Kakak perjelaskan sekali lagi, bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan yang ada dalam bimbingan muslim. Nah, dalam layanan bimbingan muslim itu ada salah satunya bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini memanfaatkan bimbingan dekat kelompok seperti kayak kita sekarang. Nah, dari bimbingan kelompok ini juga membahas tentang topik atau tema yang baru, yang lagi hot gitu, atau yang lagi booming-boomingnya, ya kan? Ya. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini supaya nanti adik-adik semuanya dapat mengungkapkan pendapatnya, mendapatkan informasi, mendapatkan wawasan yang baru, dan berani mengungkapkan pendapatnya bagi yang hobinya berdiam, gitu kan? Nah, sebelumnya dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa azas. Yang pertama, azas kerahasiaan. Nah, di azas kerahasiaan ini kakak berharap kepada adik-adik semua, seandainya ada dalam bimbingan kelompok ini kita membahas sesuatu hal yang bersangkut paut dengan hal-hal pribadi, contohnya kayak aib dan lain-lainnya yang tidak pantas dilemparkan keluar. Nah, kakak harap cukup sampai di sini saja pembahasan tersebut. Bisa dimengerti? Bisa. Dan kemudian ada azas kesukarelaan, di mana adik-adik semua datang ke sini dengan sukarela tanpa ada paksaan. Ya, di sini semuanya sukarela kan? Sukarela. Kemudian ada namanya itu azas kenormatifan, di mana nanti adik-adik apabila misalnya ingin mengungkapkan pendapatnya silakan angkat tangan supaya nanti tidak ada yang namanya itu rebut-rebutan, jadi terstruktur semua, ya. Nah, jadi dari pernyataan atau penjelasan yang kakak sebutkan tadi, ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Kakak pasti tahu kalian di sini sudah saling kenal-kenal ya? Sudah saling kenal-mengenal? Sudah. Nah, kakak belum nih. Maka baiknya kita kenal-kenalan dulu. Caranya, coba kita rangkai nama, tapi menyebutkan nama hewan yang tidak boleh sama dengan teman yang lain. Contoh misalnya nama kakak Ola, hewan kesukaan kucing. Nanti sebelah kiri kakak menyebutkan nama kakak kembali dan hewan kesukaan kakak kembali. Ya, paham? Nah, oke, mulainya dari sebelah kiri atau kanan? Kiri dulu, kanan. Oke, kanan. Oke. Dari kakak, perkenalkan nama kakak Estella. Hewan kesukaan kakak itu kucing. Kakak olah dan kesukaannya itu kucing. Kalau Safa, hewan kesukaan Safa itu
Kalau kesukaannya kucing, kalau Seva burung, kalau Neva kelinci. Kalau hewan kesukaannya kucing, Seva hewan kesukaannya burung, Neva hewan kesukaannya kelinci, kalau Anissa hewan kesukaannya hamster. Kalau hewan kesukaannya kucing, Seva hewan kesukaannya burung, Neva hewan kesukaannya kelinci, Anissa hewan kesukaannya hamster, Tasya kesukaannya harimau. Kalau yang kesukaannya kucing, Seva yang kesukaannya burung, Neva yang kesukaannya kelinci, Lisa yang kesukaannya hamster, Tasya yang kesukaannya harimau, Odi yang kesukaannya kura-kura. Kalau Aura hewan kesukaannya kucing, kalau Seva hewan kesukaannya burung, Neva hewan kesukaannya kelinci, Anissa hewan kesukaannya hamster, Tasya hewan kesukaannya harimau, Odi hewan kesukaannya kura-kura, dan saya Dini hewan kesukaannya kerbau. Hewan kesukaannya kucing, Seva hewan kesukaannya burung, Neva hewan kesukaannya kelinci, Nisa hewan kesukaannya hamster, Tasya hewan kesukaannya harimau, Oki hewan kesukaannya kura-kura, Dini hewan kesukaannya kura-kura, jadi hewan kesukaannya ikan. Ola hewan kesukaannya kucing, Seva hewan kesukaannya burung, Neva hewan kesukaannya kelinci, Anissa hewan kesukaannya hamster, Tasya hewan kesukaannya harimau, Oki hewan kesukaannya kura-kura, Dini hewan kesukaannya kerbau, Febri hewan kesukaannya ikan, dan Zaskia hewan kesukaannya kambing. Kak Ola hewan kesukaannya kucing, Seva hewan kesukaannya burung, Neva hewan kesukaannya kelinci, Nisa hewan kesukaannya hamster, Tasya hewan kesukaannya harimau, Oti hewan kesukaannya kura-kura, Dini hewan kesukaannya kerbau, Febri hewan kesukaannya ikan, Zaskia hewan kesukaannya kambing, Hana hewan kesukaannya semut. Kalau hewan kesukaannya kucing, Seva hewan kesukaannya burung, Neva hewan kesukaannya kelinci, Nisa hewan kesukaannya hamster, Tasya hewan kesukaannya harimau, Odi hewan kesukaannya kura-kura, dan ini hewan kesukaannya kerbau, Febri hewan kesukaannya ikan, Zaskia hewan kesukaannya kambing, Hana hewan kesukaannya semut, dan saya Luna hewan kesukaan saya kupu-kupu. Nah, dari izin tadi kayak Kak menyebutkan hewan kesukaan tapi gak boleh sama untuk melatih konsentrasinya. Sekalian bacakan suasana. Nah, hari ini kakak sebagai Tekla, pemimpin kelompok, dan adik-adik sebagai anggota kelompok. Hari ini kita akan membahas topik tentang bullying, ya. Nah, sebelumnya kakak ingin tahu, adik-adik tahu nggak sebenarnya bullying itu apa? Coba kak tahu. Oke, sekian dulu. Bullying itu sebenarnya mengejek teman, menghadapi kekurangan. Tasya? Kalau menurut saya bullying itu berlaku yang negatif, yang dimana memberikan dampak yang negatif kepada seseorang yang kena bully. Ada lagi? Silakan. Menurut bullying itu kayak tindakan perundungan di mana kita itu mengganggu atau mengejek seseorang, di mana orang tersebut merasa tidak nyaman dengan apa yang kita lakukan tersebut. Oke, betul. Bullying itu adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang yang berulang-ulang kali sehingga membuat seseorang itu menjadi sakit hati atau bisa jadi menjadi tekanan mental.
Oke, ada lagi? Ada? Oke. Sebenarnya yang adik-adik katakan tadi itu betul dan benar sekali. Kakak jelaskan lagi, bullying itu merupakan suatu sikap seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan yang melanggar norma yang biasanya itu bersifat verbal atau non verbal. Maksudnya bersifat fisik atau non fisik. Contohnya fisik itu seperti memukul, menendang dan lain-lain. Nah, sedangkan yang non fisik kayak contohnya kayak hinaan, ejekan dan lain-lain yang dapat mengganggu atau membuat seseorang itu tertekan, mentalnya kena. Nah, coba kakak tanya, dampak negatif dari seseorang yang terkena bullying ada nggak? Coba kakak. Ya, siapa? Kalau dampak negatif dari bullying itu banyak. Ada juga kayak mereka itu jadi tidak percaya diri karena diejek terus kan. Seharusnya dia itu memiliki satu potensi, misalnya dia memiliki bakat dalam bernyanyi, tapi karena diejek-ejek, kamu nyanyinya nggak bagus dan lain, jadinya dia itu tak pede dan tidak bisa mengembangkan potensinya kan. Terus dampak lainnya itu juga seperti tekanan mental, jadinya terganggu, terus emosinya jadi tidak stabil karena korban bullying, jadi korban bullying gitu. Oke, betul sekali. Kondisinya itu terganggu. Silakan. Menurut Ate, dampaknya itu bisa menyebabkan dia trauma, bisa menyebabkan dia karena trauma itu mungkin dia bisa bunuh diri, atau bahkan yang lebih parahnya lagi dia bahkan korban itu akan menjadi pelakunya. Betul. Ada lagi? Silakan. Kalau dampaknya itu mungkin dari orangnya berceria karena bully dia jadi pendiam. Dicoba lagi ya. Ada lagi? Pas? Ya. Jadi orang yang terkena bullying itu biasanya orang tersebut mentalnya tak terganggu. Nah, salah satu cara orang kita melihat mental orang itu terganggu apa? Mereka sering menarik diri dari lingkungan sosialnya. Dan yang kedua, biasanya anak yang terkena bullying atau korban bullying ini cara berbicaranya ini rancu gitu, kayak enggak berstruktur kemana-kemana. Terus yang kedua, dia enggan punya teman. Kalian biasanya anak bullying ini punya temannya satu, ya kan? Nah, terus yang kedua, yang berikutnya, biasanya anak yang kena bullying ini gampang menjadi pelaku nantinya karena dia sudah mendapatkan contoh di sebelumnya. Dan yang paling buruk lagi risikonya itu bisa seperti kata Coach tadi menyebabkan orang korban tersebut bunuh diri. Nah, salah satunya itu yang biasanya paling marak sekarang ini, orang bunuh diri karena bullying. Nah, biasanya teman-teman dari kakak pernah nampak orang bullying nggak? Tahu gimana sih ciri-cirinya gitu? Ada? Ciri-ciri tindakan bullying itu kak kayak misalnya contohnya itu kayak dia itu melakukan kekerasan secara fisik kepada korban gitu kak. Terus ada juga yang mempermainkan barang-barang korban, juga ada kayak yang melempar tas, sepatu korban gitu kak. Terus itu Ada lagi? seperti bully dari fisik kak. Fisik. Kemudian mereka mencat-cat gitu. Ada? Anak? Bunda, menurut ciri-cirinya itu seperti orang yang mencaci, misalnya dia tuh ngejek-ngejek di belakang ibunya atau apa gitu kan. Terus ada juga yang dari media sosial, mungkinnya kayak dia tuh ngejeknya dari media sosial dari chat gitu. Ada lagi? Ciri-cirinya itu seperti kayak menolak, kalau dia nggak dikasih uang dia mendukung. Ada lagi? Sudah? Nah, jadi biasanya orang yang melakukan bullying ini ada beberapa bentuk atau ciri-ciri. Salah satunya itu yang paling sering kita lihat itu fisik. Biasanya orang yang lemah sering kena bullying daripada orang yang kuat. Orang yang berbadan kecil sering dibully dibandingkan orang yang berbadan besar. Nah,
Ada juga yang memukul sampai orang itu memar, luka, bahkan sampai meninggal juga ada kan. Nah, terus cara membuli itu juga ada yang verbal, contohnya itu kayak maksudnya itu verbal, kayak penghinaan. Kalau bahasa Minangnya itu kan cemii, mencaci maki, misalnya contohnya itu kamu deteksi gitu kan. Karena jadi dia kayak balik lagi, dia nggak percaya diri timbulnya gitu, sehingga dia menarik dari lingkungannya, padahal kan belum tentu yang dia omongin temannya yang dia omongin tentang dia. Nah, jadi kan tadi bullying, pernah nggak di sekolah atau di kelas aja itu melakukan tindakan bullying? Pernah? Enggak? Pernah. Di dalam kelas misalnya kita pernah ada nggak teman yang melakukan bullying satu sama lain? Ada? Bullying berbentuk apa? Kayak bilang pada misal bullying itu dia bilang kayak tadi bilang buat Ya. Nah, kakak mau tanya sikap adik terhadap pelaku pembullying ini, apa yang sikap harus adik-adik lakukan? sikapnya kayak kalau nampak tindakan bullying itu sebaiknya itu dilaporkan ke pihak yang berwenang. Misalnya kalau di sekolah laporkan ke guru kalau tidak tuh nggak sanggup memberhentikan juga. Terus kalau mungkin di luar atau terlalu parah bullying itu mungkin dilaporkan ke pihak kepolisian atau ke satpam gitu kan. Terus untuk pelaku bullying ini sebaiknya juga dikasih hukuman punishment supaya agar dia itu merasa jera atau mendapat efek jera dari tindakan yang dilakukan, jadi tidak mengulang lagi. Oke, ada lagi? Apa? Ayo. Mungkin dari pelakunya itu kalau kita melihat bisa kita nasihati bahwa bullying itu adalah perilaku negatif agar dia tidak melakukan untuk selanjutnya. Ada lagi? Ini? Mencari tempat penyebab kenapa tidak dibagi semua orang. Kemudian mencari tempat penyebabnya kenapa tidak dibagi anak, terus agar kita berubah dari apa yang begitu. Oke, ada lagi? Oke, nggak ada. Jadi seperti katanya si Sarah tadi, kalau misalnya kenapa orang melakukan tindakan bullying, kalau misalnya hal itu sudah kelewatan batas, kita laporkan kepada yang berwenang. Contohnya, kalau misalnya terjadi di sekolah, kita laporkan ke guru, wali kelas dulu. Kalau nggak sampai lagi, laporkan ke kepala sekolah. Terus kata si Nisa tadi, memberi nasihat kepada orang pelaku pembuli tadi, dan terus kata ini mencari faktor penyebab orang itu melakukan tindakan tersebut. Nah, coba kita ambil dari ini. Biasanya orang yang melakukan tindakan bullying ini faktornya apa? Ya. Mungkin faktornya itu kurang kasih sayang dari keluarga, terus mungkin juga faktor lingkungan, seperti dia kawan sama tukang ini dia jadi pembuli. Pergi. Itu faktor itu bisa jadi dulu dia pernah dibully dulu, jadi dia ingin membalaskan dendamnya yang dulu ke orang lain sebagai pelaku. Ya, ada lagi? Menurut saya ya seperti yang kita katakan tadi, kalau penyebab bullying itu dia kayak dari keluarga yang meremeh mungkin, terus tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, jadi itu dia itu mencari perhatian di luar dengan cara yang tidak benar gitu. Ya, ada lagi sebelah sini? Faktornya itu Pak, misalnya kayak diri terhadap teman, karena temannya itu bisa dapatkan dia juga. Dari Rizkia? Mungkin ada faktor yang apa tadi bullying itu ada yang menolak ini mungkin karena dia tidak ada uang, jadi orang tuanya pun tidak cukup kasih uang, jadi minta
keluarga karena biasanya dia kurang mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang, dia kurang dan minim mungkin, sehingga dia mencari seperti kata si Salma tadi, mencari hal itu di luar. Kemudian juga faktor itu yang paling banyak kita temukan itu faktor lingkungan. Contohnya misalnya dia berteman dengan orang yang nggak baik, maka perilakunya juga akan mengikut-ikut. Contohnya seperti di sini kita berteman, tiba-tiba kita memiliki teman di luar kayak anak jalanan. Anak jalanan itu kan keras perilakunya. Nah, nanti kita akan contoh juga perilaku anak tersebut ke teman-teman dari kita. Nah, sepertinya kakak pengen tahu nih komitmen adik-adik semua tentang kasus pembulian ini apa? Misalnya jika ada nampak kejadian bullying itu, saya akan mencegahnya dengan cara kalau di sekolah akan dilaporkan ke guru, kalau di luar mungkin lebih dilaporkan ke pihak yang berwajib. Dan lagi komitmennya siapa? Yang keempat itu kan dari ini sudah paham kan banyak dampak negatif kalau melakukan bullying. Jadi komitmen keempat itu tidak menjadi pelaku gitu kan, baik itu verbal atau non verbal dari teman. Oke, cakap. Mungkin komitmen yang kedepannya kalau melihat orang yang bully mungkin juga menegur ya. Menegur. Bisa? Komitmen Anissa untuk kedepannya itu kalau melihat ada orang yang membuli bisa menasihati pembulinya. Kalau aku sendiri seperti sampaikannya komitmen kita akan tidak menjadi pelaku baik itu verbal maupun non verbal. Kemudian jika melihat perilaku tersebut pasti akan melakukannya. Ini kalau menurut ini jika melihat orang yang kena bullying maka kita mencegah yang melakukan bullying itu tidak baik. Tapi saya beri Yang kalau dari itu lebih mengarahkannya dan memberitahunya bahwa perbuatan itu tidak baik. sekian. Maksudnya Kak, kalau ada orang kejadian pembunuh itu akan memberi perhatian kepada itu dampak dari ini sangat besar dan tidak akan menunjukkan kebencian dan korban atau menjadi pelaku. Karena kalau dari sendiri sama seperti sama-sama tadi Kak, terutama tidak menjadi perilaku dari itu karena berdampak itu kan sangat besar ya Kak. Jadi dari diri kita kemudian kalau untuk pelakunya sendiri terutama kalau misalnya di teman dekat itu lebih ke nasihat dulu Kak, terus sudah nasihat kalau nggak bisa juga baru ditindak. Yang dikatakan teman tadi itu kalau melihat orang yang membuli itu kita harus menasihati, lalu kalau tidak bisa juga dinasihati kita harus memberikannya tindak lanjut yang pihak yang berwajib. Oke. Kakak harap komitmen yang adik utarakan tadi, adik bersungguh-sungguh mengerjakannya memang dari hati nurani adik ketika adik menemukan orang itu kena bullying atau menemukan korban atau jangan sampai adik juga yang menjadi pelaku pembuliannya. Ya, sepertinya kegiatan bimbingan kelompok kita akan berakhir. Kakak ingin dengar kesan dan pesan dari masing-masing adik mulai dari sebelah kiri. Kegiatannya bimbingan kelompok itu menyenangkan, juga dapat pengetahuan yang baru dan juga kenalan baru serta pesannya yaitu semoga di waktu kita bisa mengadakan BKP lagi. Karena misalnya menyenangkan, tidak membosankan. Kalau misalnya lebih ke diri sendiri untuk lebih fokus lagi melihat keadaan lingkungan itu supaya tidak terjadi
banyak. Kemudian pesannya untuk dibantu sendiri agar bisa memberhentikan bullying yang terjadi. Kalau saya pesannya itu topik hari ini menarik, terus dapat ilmu dan pengalaman baru, terus pesannya itu lebih ke diri sendiri, mudah-mudahan saya bisa membantu orang lain kena bullying. Bisa? Pesannya itu materi kita hari ini tuh menarik, terus juga menetapkan pengetahuan baru. Terus pesannya semoga kita bisa mendapatkan update untuk selanjutnya. Jangan lupa kisahnya, topik hari ini menarik, menyenangkan dan juga dapat pengetahuan baru dan saya untuk kita semua. Coba kita lihat di Kalau Safa kesannya itu menunjukkan pemahaman yang lebih baru bahwa bullying itu bukan cuma kekerasan fisik atau yang non verbal aja, ternyata juga ada yang verbal seperti yang aku jelaskan tadi, seperti ejekan, hinaan gitu kan. Terus untuk kesannya untuk diri sendiri dulu supaya tidak menjadi pelaku baik verbal maupun verbal, lalu juga kesannya itu dibuka dengan kondisi sekitar tentang bullying ini. Oke, semuanya bagus pesan-pesannya. Tadi kata Nisa, untuk BKP ini ada lanjutannya. Nah, kira-kira kapan yang kita akan melakukan kegiatan lanjutan di BKP ini? Minggu besok, sepakat? Sepakat. Jamnya, waktu? Habis zuhur. Hari ini seperti hari ini. Ya. Oke. Nah, kakak sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, langkah baiknya kita tutup juga dengan berdoa. Silakan Tasya diikuti lagi. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita membaca Al-Alhamdulillah dan berdoa. Kita ucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya. Sebelum kita meninggalkan tempat duduk, kita nyanyi sayonara sayonara sampai berjumpa lagi. 1, 2, 3. Sayonara.